sudah dilakukan bayi konten ini Bang Kumis pengen tahu betul kalau Ibu belum melakukan karena Ibu mengarah dulu kepada ketua organda yang akan melakukan itu. Kamus tugasnya nih dengan mungkin didampingi oleh pengusahanya. Ibu di belakang dulu nih. Kalau memang dampingi kami, kenapa enggak? Kami siap tentunya. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan channel Bang Kumis Berbagi. Kali ini Kumis ada di Terminal Trogong. Informasi tersebar ke penjuru Pandeglang, simpang siurnya Terminal Trogong dan Kalideres ditutup atau tidak. Lebih jelasnya, ikutin terus channel Bang Kumis Berbagi akan mencoba mencari informasi seputar Terminal Trogong di saat wabah COVID-19 menyebar di Pandeglang. Pemirsa, kali ini Bang Kumis Berbagi untuk menindaklanjuti berita-berita yang sudah pernah Bang Kumis tayangkan di beberapa episode bicara transportasi dan terminal. Itu apa di sini itu Korsatpol. Nah, koordinator satuan pelayanan sudah dilakukan. Tapi untuk tindak lanjut setelah ada satu wacana agar terminal Trogong dipindah ke Kabupaten Bu ya kan? Betul kan? Betul. Coba tanggapan Ibu Lina sebagai pengelola di sini gimana Bu? Oke, Kumis. Mungkin saya ceritakan atau saya menjawab yang mudah-mudahan tidak salah. Jadi kami sudah memang menjembatani para pengusaha, para pengemudi, pengguna transportasi itu meminta saya mendampingi menghadap ke Pak Kadis Pandeglang, di Pandeglang, Pak Haji Tatang. Disambut baik oleh Pak Haji Tatang, yang penting Bu Lina mendampingi itu. Nah akhirnya semua aspirasi mereka, termasuk ada juga organda hadir, Pak Haji Mus dalam hal ini, Mbak juga Mustaqirin ya, Haji Mustaqirin. Kemudian ada sih tanggapan dari Pak Haji Tatang mengumpulkan atau mencatat atau mengakomodir aspirasi mereka itu dicatat, kemudian akan disampaikan ke Ibu Bupati ataupun Pak Kapolres yang sebelum ini kami berkumpul tanggal 2 April 2020 dengan Pak Kapolres. Kemudian setelah itu kami pun saya pihak pusat mungkin dalam hal ini Korsatpol PT Alabuan, kami tidak diam Pak. Kemudian kami meminta bantuan kepada, ya bukan minta bantuan sih, kami langsung melaporkan berkoordinasi dengan Kabalai dalam ini Pak Nur Hadi Wibowo. Kami sudah menyampaikan hasil tujuan dari pemerintah Kabupaten Pandeglang yang tidak sementara berkarunia. Nah hasilnya pada saat kita beraudien dengan para pengusaha di Labuan itu, setelah selesai kami berkumpul di ruang rapat Dinas Perhubungan Pandeglang, itu sore harinya ada surat jawaban dari Pak Nur Hadi Wibowo selaku Kepala Balai BPTD Wilayah 8 Banten yang isinya sangat sip bagi kita mendukung, artinya bukan mendukung untuk tidak memindahkan, bukan, artinya silakan saja pemerintah daerah meminta untuk memindahkan tipe A dari A ke B umpamanya ya, dari Trogong ke Kabupaten, tapi ada di poin di dalam surat itu, di dalamnya boleh saja memindahkan tapi sesuai prosedur. Pihak Pemda dalam hal ini mungkin Ibu Bupati bersurat dulu, memohon dulu kepada kementerian atau Pak Menteri, dalam hal ini mungkin melalui Bapak Dirjen kita, Pak Dirjen Tidak mungkin. Jadi itu jawaban surat dari Pak Unggul Ibu yang selama ini saya juga merasa serba salah. Itu dulu sebenarnya. Sebenarnya kembali ke masalah status terminal, mudah-mudahan Pak Kumis juga tolong kalau salah koreksi ya. Kalau aturan terminal tadi tipe A, tipe B, tipe C, itu sebenarnya menurut informasi
informasi. Sebenarnya Trogong ini sebenarnya kan satu tidak memenuhi syarat untuk menjadi satu terminal A. Karena terminal A minimalnya lahan 4 hektar. Sebenarnya Trogong ini paling 2 hektar. Itu dari kondisi lapangan. Dan kedua, bukannya terminal tipe A itu ada kan di kabupaten, karena itu antar provinsi kan Bu, berarti adanya di kabupaten kita patut dulu. Menurut Ibu, memungkinkan enggak, bukan hanya untuk sementara di saat wabah corona ya, ke depan untuk dipindahkan secara permanen, karena di sana memungkinkan banget baik lahan ataupun secara aturan perundang-undangan tentang bagaimana pengelolaan terminal ya. Kayaknya kabupaten itu lebih cocok. Itu pun sudah dikaji waktu zaman Adiniati sih di sana. Tapi nggak tahu lah, kita nggak menyerahkan pihak manapun. Kenapa ini yang dipilih? Memungkinkan kan kalau dipindah secara permanen dari Trogong ke. Nah, begini Pak. Kalau bicara memungkinkan, mungkin saja. Saya bilang tadi dasar surat yang sudah dilayangkan, ditayang tadi, dijawab oleh pihak pusat ke ada dinas perhubungan atau mungkin kepada pemerintah daerah. Jadi kalau memang memungkinkan tipe A Kadupaten menjadikan tipe A, bisa-bisa saja. Tidak usah, artinya tidak mesti mengganggu tipe A Trogong. Trogong berjalanlah Kalideres, Pelabuhan. Kemungkinan kalau memang pemerintah daerah bisa untuk meminta kembali kepada pusat untuk meminta tipe A lagi, tidak mengganggu ini artinya gitu, bisa-bisa saja. Kalau memang persyaratannya memang sudah pas. Kabupaten ini dulu kan pernah, tapi kan pemerintah daerah sendiri yang tidak memberikan Waktu itu. untuk ke Kalideres. Itu mungkin Mas. Oke Bu, kita ke masalah tarif Bu. Ini klasik banget, apalagi ngomong lebaran ini. Menurut Ibu dan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu dalam rangka tuntutan para awak bis nih, supaya tolong dong dinaikin jangan 30.000. Oke, ini juga menarik sekali. Jadi pada saat saya tanggal 2 Maret, saya kan switch dengan Pak Muksin. Pas saya tanggal 2 Maret itu disambut baik oleh para pengusaha, para pengurus, para supir dan lain sebagainya, kernet dan sebagainya. Itu mereka meminta kepada saya untuk bertemu langsung, terutama pengusaha. Karena dalam ini akan mungkin menindaklanjuti tarif tadi nih. Tantangan juga bagi saya di Pak Muksin. Jadi pas begitu tanggal kurang lebih saya ada waktu tanggal 18 atau berapa ya, lupa lagi saya, tanggal 18 kalau nggak salah, saya bertemu lah, saya undang lah, sambil saya silaturahmi dengan Muspika, sambil saya mengundang kepada para pengusaha yang ada di Labuan. Nah itu membahas tentang tarif, termasuk ketua Organda Pak Mus. Tapi dalam hal ini karena Pak Mus sedang sama-sama waktu itu ada masalah tarif juga di provinsi. Betul. Jadi Pak Mus ini, Pak Haji ini mewakilkan ke Pak Alan. Pak Alannya tadi di Pandeglang. Jadi menyambut baik, dan Pak Alan pun meminta kepada saya untuk mendampingi, untuk artinya meminta kembali mungkin atau menindaklanjuti, dikaji ulang lah. Pernah kan dulu Bang Kumis pernah dengan Pak Muksin mengajukan kenaikan tarif. Nah ini dikaji ulang oleh pengusaha-pengusaha. Kebetulan Ibu baru di sini. Nah Ibu langsung melanjutkan nih. Tentunya komunikasi dulu dengan Pak Muksin yang sudah lama gitu kan, yang pernah melakukan itu. Tapi katanya tidak pernah, belum pernah oleh pengusaha ditinjau kembali. Akhirnya sepertinya belum ada perubahan atau belum ada tindak lanjut mungkin. Nah setelah itu ingin menjembatani, merespon baik keinginan pengusaha didampingi oleh pemerintah. Saya juga saya jembatani itu karena saya untuk membawa ke tingkat pusat. Dalam hal ini melalui PTD dulu, kemudian langsung ke pusat.
untuk pengajuan tentang tarif. Memang tarif ini Pak, kalau kita lihat jumlah kilometer 120 kita kalikan 300 per kilometer itu sudah 36 Pak. Iya. Jadi kalaupun kita naik sedikit 40.000 udah bagus Pak. 30 ini jauh. Itu Jauh kan memang. sebenarnya angka 36. Ya. Itu sampai Pandeglang. Iya. Kita belum lagi Pandeglang. Iya. Katanya 120 kan. 40 100 berapa berapa ya? ya? Jarak Kalideres ke sini kan 160 ya, Iya. Pak? 160 kali 300 Ya, berapa? nggak usah dihitung lah. Nggak sedikit. Yang jelas Itu mah udah ada batas atas bawah batas atas kan gitu. Nah itu memang kalaupun memang dinaikkan menjadi 45 atau menjadi ya mungkin di 40 Di angka itu 40. sudah bagus Pak. Ya tentunya kami pun ya sebagai insan perhubungan selaku koordinator di Terminal Labuan ini menyambut baik Pak, bahwa kami juga ada perhitungan, bukan berarti menyingsarakan masyarakat tidak ya Pak ya, tapi karena perhitungan kilometer dengan perhitungan rupiah batas atas batas bawah tadi. Nah, Itu. terus gini, berarti Itu. coba Bu. Karena ini kan dari Ya. zaman ke zaman tuh. Ya. Pak karirnya nih, Nah, kata Ibu, saya bergerak. ya. Itu sudah sejauh mana? Nah, setelah tanggal yang saya tentukan tadi tanggal 18 berkumpul dengan para pengusaha, itu akan bergerak setelah itu. Kami sudah melaporkan kepada Kepala Balai, tapi Kepala Balai mengatakan, aduh Bu, saat ini ada corona. Lagi-lagi. Terhenti. Jadi Lagi-lagi corona nih. kami diberi informasi bahwa pihak pusat tidak menerima ini bertemu muka nih face to face seperti ini, karena saat ini karena kasus corona yang sangat marak Ya, ini, betul. jadi kami terhenti Bang Kumis. Jadi ada arahan dari beliau juga bahwa silakan aja bypass boleh gitu. Apakah sudah dilakukan bypassnya ini Bang Kumis Nah. pengen tahu betul nih, Nah, sampai sejauh mana nih sebetulnya? Kalau Ibu belum melakukan, karena Ibu mengarah dulu kepada ketua organda. Ketua organda yang akan melakukan itu. Oh, Nah, kamus ya, nih tugasnya nih. kamus tugasnya nih dengan mungkin didampingi oleh pengusahanya. Ibu di belakang dulu nih. Kalau memang Bu dampingi kami, kenapa enggak? Kami siap tentunya. Gitu Bang Kumis. Nah. Jadi corona yang menghentikan kami. Semua kita menyadari lah, Ya. apapun bentuknya itu Ya. bukan hanya masalah tarif, yang Ya. masalah persoalan besar Ya. pun Ya. kita hentikan Ya, sejenak. kita Bukan berarti berhenti, tetapi sementara. karena ada. Mudah-mudahan segera berakhir. Ya, oke. Virus Kata tarif sudah, masa dengar satu lagi Bu, Ya. karena bicara corona nih, Iya, semuanya berhenti. betul. Awal bus sekarang sepi, Sepi. ya kan? Penumpang tidak ada. Semua Ya, awal bus nih Ya. masih dia kan produktivitas juga. betul. Karena mereka sekarang lihat di terminal pada nongkrong Betul, doang. betul. Dari Jakarta bawa angin, Bawa angin. ke sana bawa angin Bawa lagi. angin. Sementara solarnya habis berangin. Harus jalan. Mungkin nggak ada nggak perhatian ya, dari atasan Ibu lah Ya, sebagai dinas perhubungan untuk Ya. memberikan santunan kepada mereka-mereka ini. Ya maaf, bukan santunan ya. ya, apa Kalau ya? santunan terlalu Semacam apa ya? hampura, bukan santunan. Ya, ya. Bantuan lah. Bantuan.